Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan manajemen keperawatan, stres, coping, dan adaptasi. Kami beranggotakan 10 mahasiswa. Yang pertama ada saya sendiri, Aulia Soleha dengan NPM 2422010098, dan ada rekan saya yaitu Monita Yana Safrianova dengan NPM 2422010099. Ada Wulan Widya Sutik dengan NPM 2422011100. Ada Merinda Anggia Rahmawati dengan NPM 2422011101. Ada Naila Rahmawani Herman dengan NPM 2422011102. Dan ada Hazima Putri Utami dengan NPM 2422011103. Ada Zalfa Naura Dwi Jayanti dengan NPM 2422011104. Ada Mufli Haziz Hakim dengan NPM 2422011105. Ada Nafira Meisya Fani dengan NPM 2422011106. Dan yang terakhir ada Nadia Helwa Zulaika Rahim dengan NPM 2422011108. Yang pertama itu ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh Helwa. Pendahuluannya yaitu perawat menghadapi stres karena beban kerja tinggi dan tekanan emosional. Kemudian manajemen stres, coping dan adaptasi sangat penting untuk kesejahteraan perawat. Yang terakhir yaitu strategi ini membantu menjaga kinerja dan kesehatan mental. Dan yang kedua ada tujuan yang akan dibacakan oleh Zima. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen stres. Yang kedua, mengembangkan keterampilan coping adaptif. Dan yang ketiga, mendorong adaptasi sehat terhadap tantangan. Selanjutnya ada manfaat yang akan dibacakan oleh Monita. Manfaat 1. Menurunkan stres dan meningkatkan kesejahteraan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga, mencegah kelelahan kerja. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan motivasi. 5. Mengurangi dampak negatif stres. Yang keempat ada landasan teori yang akan dibacakan oleh Naila. Selanjutnya landasan teori manajemen keperawatan stres. Yang pertama ada menjaga kesehatan mental dan fisik perawat. Yang kedua ada meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Ketiga, sumber stres, beban kerja, interaksi emosional, dan lingkungan dinamis. Dan selanjutnya ada teori stres dan faktor yang mempengaruhi akan dibacakan oleh Zalfa. Baik, untuk teori stres Lazarus dan Volkmann 1984, definisi stres terjadi saat tuntutan melebihi kemampuan individu. 2 tahap penilaian. Yang pertama, primary appraisal, apakah situasi berbahaya. Yang kedua, secondary appraisal, apakah saya mampu menghadapinya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi respon stres. Yang pertama, sumber daya individu, pengalaman, dukungan sosial, coping. Yang kedua, konteks situasional, yaitu lingkungan kerja yang kompleks atau suportif. Selanjutnya ada teori coping yang akan dibacakan oleh Nafira. Selanjutnya, teori coping Lazarus dan Volkmann pada tahun 1984. Ada 2 jenis coping. Yang pertama, coping problematis, fokus pada solusi. 2, coping emosional, yaitu fokus pada emosi. Dan ada coping problematik dan coping emosional yang akan dibacakan oleh Wulan. Baik, yang pertama, strateginya penyelesaian masalah seperti atur jadwal dan komunikasi. Kedua, pengambilan keputusan. Dan terakhir, perencanaan seperti menangani pasien yang sulit dan atur istirahat. Ya, nggak apa-apa.
Yang kedua, coping emosional dalam keperawatan. Strateginya, pertama, dukungan sosial. Kedua, teknik relaksasi seperti yoga dan meditasi. Terakhir, pengalihan perhatian seperti aktivitas menyenangkan. Selanjutnya ada manajemen adaptasi yang akan dibacakan oleh Merinda. Baik, untuk manajemen adaptasi stres, kemampuan menyesuaikan diri terhadap stres proses. Yang pertama, perubahan pola pikir positif realistis. Yang kedua, perubahan perilaku kebiasaan sehat. Yang ketiga, perubahan emosi, yaitu ada kontrol emosi negatif. Ya, selanjutnya ada hubungan 3 manajemen yang akan dibacakan oleh Mufli. Hubungan 3 manajemen yaitu manajemen stres, identifikasi, dan atasi stres. Selanjutnya manajemen coping, strategi menghadapi stres. Yang selanjutnya itu manajemen adaptasi, penyesuaian diri setelah coping. Ketiganya saling mendukung, meningkatkan kesejahteraan perawat dan kualitas pelayanan. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh Zima. Kesimpulannya yaitu, stres umum dalam keperawatan dan perlu dikelola dengan baik. Strategi coping dan adaptasi penting untuk kesejahteraan. Lalu sarannya, pelatihan rutin, fasilitas pendukung, dan komunikasi tim. Demikian presentasi kami tentang manajemen keperawatan stres, coping, dan adaptasi. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat berguna. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat forum ini. Terima kasih.